Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ribuan orang ikuti pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua siapkan 2.000 personel amankan malam tahun baru. Kantor DPRD Mimika dirusak orang tak dikenal. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya dimakamkan di halaman rumahnya Koya Tengah, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Isak tangis keluarga mantan Gubernur Papua Lukas NMB pecah saat pemakaman di halaman rumahnya. Pemakaman diikuti oleh ribuan orang. Ribuan pelayat diarahkan polisi untuk kembali ke rumah masing-masing menggunakan truk yang disewa polisi. Saat masa sudah menaiki truk, terjadi kecelakaan di pertigaan jalan masuk rumah Lukas NMB karena truk kelebihan muatan. Truk terbakar dan tidak ada korban jiwa. Tentunya saya sangat berharap, kami semua berharap bahwa masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban yang sudah kita hadirkan pasca meninggalnya almarhum, kedatangan dan membawa ke tempat duka dan semalam hiburan. Kondisivitas ini saya berharap tetap kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan yang sudah kita bangun di tanah Papua, tidak boleh tercederai karena hal-hal yang tidak harus. Saya juga berharap masyarakat tidak mempercayai berita-berita liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kami ada aparat kepolisian itu bisa mereka menanyakan, mengkonfirmasikan ulang informasi atau berita yang mereka terima, termasuk apabila ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, sehingga setelah dari pengecekan dari aparat baru itu bisa disampaikan, dan bagi masyarakat tidak juga menyampaikan meneruskan informasi tadi yang tidak berdasar. Lukas NMB meninggal dunia saat dirawat di RSPAD Jakarta. Almarhum meninggal dunia akibat sejumlah penyakit yang diderita. Mantan Gubernur Papua 2 periode itu tengah menjalani masa hukuman karena terjerat kasus gratifikasi. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pangdam 17 Cendrawasih mengumpulkan seluruh ketua paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura di markas Kodam 17 Cendrawasih. Dikumpulkannya paguyuban Nusantara untuk mencegah konflik horizontal akibat adanya reaksi spontan dari warga Nusantara pendatang karena geram dengan aksi pembakaran. Maizen Ishak Pangemanan mengatakan pendatang bukan binatang yang bisa seenaknya dibantai, sehingga dirinya meminta pelaku pembakaran yang menyusup saat pengarakan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diusut tuntas. Pangdam juga menegaskan saat pengarakan jenazah ada penyusup dari organisasi Komite Nasional Papua Barat atau organisasi yang menginginkan Papua merdeka, sehingga diklaim pelaku anarkis. Pojok lampu merah enak. Masyarakat pendatang, tetapi itu sebenarnya reaksi spontan, ya, bukan karena diorganisir atau tidak. Mereka spontan mengamankan aset mereka, diakibatkan oleh trauma kejadian-kejadian yang lalu, di mana selalu mereka dibakar, dianiaya. Mereka memang pendatang, di tanah ini mereka numpang, tapi mereka bukan binatang, gitu ya, yang bisa dibunuh seenaknya, yang bisa dibakar seenaknya, dianiaya seenaknya. Tidak seperti itu. Kalau memang di sini tanah yang beradab, mari kita hargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, saya tahu tidak semua yang mengantar itu. Yang di depan itu adalah keluarga dan masyarakat yang memang ingin menghormati beliau sebagai pemimpin Papua yang layak untuk diberikan penghormatan. Tetapi di belakang itu ada penyusup. Mereka dari KNPB, dari ULMBP, ya, yang melakukan pembakaran. Beberapa
bangunan, mobil, dan juga berusaha memicu situasi dengan melakukan pemukulan kepada Bapak PJ. Jadi kami tidak terprovokasi dengan isu-isu atau kelompok-kelompok siapa saja yang datang kepada seluruh paguyuban untuk memprovokasi masyarakat paguyuban. Kami hanya sebatas bagaimana menjaga lingkungan tempat di mana usaha kita ada, mereka punya tempat kediaman dan masyarakat pada umumnya. Sehingga ada beberapa kompleks-kompleks tertentu yang menjadi perhatian kita untuk menjadi keamanan masyarakat itu sendiri, menjaga keamanan mereka sendiri. Sehingga tidak ada isu bahwa ada gerakan-gerakan masyarakat Nusantara melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengejar masyarakat Papua, itu sama sekali tidak ada. Saat kericuhan pengarakan jenazah terdapat 25 rumah tokoh serta 14 aparat TNI dan Polri serta warga dan sebuah mobil dibakar. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lihat masa brutal. Kericuhan yang terjadi saat jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diarak sebelum dimakamkan membuat seluruh Polres bersiaga. Polres Merauke menghimbau warga untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing berbagai isu negatif karena jenazah mantan gubernur sudah dimakamkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, baik itu di media ataupun juga dari keluarga, ya, ini harapan besar saya sebagai Kapolres tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di Jayapura. Kita di Merauke ini sudah sangat baik, ya, kerukunan umat beragama, kerukunan antara suku-suku sudah saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini sangat modal besar, ya, buat kita semuanya untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan isu-isu yang tidak benar ataupun juga tidak bisa dipastikan kebenarannya. Harapan saya juga jangan sampai kita ikut memberikan andil, menyebarkan, ya, atau juga ikut serta memprovokasi kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Ya. Kericuhan terjadi pada Kamis 28 Desember. Masa yang mengarak jenazah Lukas NMB dari bandara menuju ke rumah duka melempari seluruh pertokoan dan bahkan membakar 25 toko di Waena, Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dibakar itu masa masih. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan bantuan sembako kepada 65 keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah toko di Komplek Rumah Dinas Korem 172, Prajawira Yakti, Waena, Distrik Heram. Kebakaran dipicu tindakan anarkistis para pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam insiden tersebut, 25 ruko hangus dibakar termasuk 6 rumah dinas. Begitu banyak massa, ribuan massa, kemudian ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan kesempatan ya suasana duka, mengganggu ketertiban umum, bahkan juga merugikan orang lain dengan aksi lempar dan juga aksi membakar. Salah satunya dan secara khusus adalah membakar aset Korem dan juga beberapa ruko yang dibangun oleh koperasi Korem. Nah, tentu kejadian ini kita sangat sesalkan, ya. Mestinya suasana duka itu jangan tertib sampai mengantar jenazah kemudian kita makamkan. Tapi kondisi sudah terjadi, kejadian sudah terjadi, ungkapan prihatin tetap ada atas kejadian ini. Karena itu tentu saya sebagai orang Papua, tentu juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Dan Rem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Dedi Hardono mengatakan situasi saat ini sudah berangsur normal. Masyarakat sudah bekerja dan roda perekonomian kembali berputar, begitu juga dengan pemulangan pendukung Lukas NMB. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa terjadi insiden yang tidak kita inginkan bersama tentunya. Kita semua menyesal atas kejadian itu dan ya pasca kejadian kemarin
sampai dengan hari ini alhamdulillah puji Tuhan kehidupan masyarakat, perekonomian kembali berjalan normal seperti biasa lagi. Kita lihat sendiri kemarin malam terjadi, besok pagi saya lihat masyarakat sudah mulai berangsur-angsur normal kembali. Demikian juga proses evakuasi masyarakat atau pemulangan masyarakat yang pasca pengantaran jenazah juga alhamdulillah berjalan lancar semua sampai dengan siang hari ini tadi. Semua sudah terevakuasi kembali ke rumah masing-masing lagi. Ada pendataan untuk jumlah korban di sini berapa dan kerugian? Untuk jumlah korban kami di sini selain anggota kami itu ada sekitar 65 orang. 65 orang dan terdiri dari bangunan Denkes, kemudian ada rumah 6 rumah, kemudian ada 20 ruko yang terbakar dan kebetulan juga memang Denkes kami ini, polikliniknya ini melayani warga masyarakat Waena. Nah itu juga yang kami sangat sesalkan. Sayang sekali, tetapi ya sudah terjadi dan mari kita sama-sama kembali menciptakan suasana kondusif lagi. Dan saya berharap seluruh warga, terutama yang masyarakat Jayapura, supaya tidak mudah terpancing, terprovokasi. Karena dari masyarakat pengantar kemarin itu sekitar 1.500 lebih, itu hanya 0,01% orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang lainnya baik sebenarnya. Ribuan masyarakat mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB hingga ke tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua. Namun dalam pengantaran terjadi aksi pelemparan dan pembakaran fasilitas umum. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seluruh aparat keamanan di Merauke, Papua Selatan menggelar apel pengamanan malam pergantian Tahun Baru yang berlangsung di markas kepolisian Merauke. Apel diikuti ratusan kepolisian bersama TNI dan unsur terkait seperti Basarnas, Dishub, dan Satpol PP. Aparat akan fokus mengamankan kegiatan warga saat pergantian Tahun Baru dengan berpatroli di jalan protokol dan tempat umum. Aparat juga memprioritaskan pemantauan terhadap pawai ataupun balap liar yang kerap dilakukan sebagian warga untuk merayakan pergantian tahun. Berdasarkan koordinasi kami dengan pemerintah daerah dan provinsi, ya mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 nanti ini tempat hiburan malam serta penjualan miras tidak boleh tidak ditiadakan, ya. Jangan sampai ada yang jualan, saya polis lain pasti. Tadi sudah satu di polis lain sama Kasat Narkoba, ya beserta mirasnya yang dia jual. Itu sudah diingatkan, soalnya diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena kita mau melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini bagi masyarakat Merauke berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu di Kota Jayapura, Polda Papua menyiagakan 2.000 aparat gabungan Polri dan TNI agar perayaan Tahun Baru berjalan lancar dan tertib. Kapolda meminta masyarakat tidak memprovokasi atau menyebarkan berita hoaks dan isu negatif terkait pemakaman Lukas NMB. Sudah menggelar 2.000 perkuatan Polri untuk operasi lilin ini akan kita gunakan. Tiap Polres sudah tahu dia akan melakukan pengamanan malam Tahun Baru. Saya tadi sudah minta ke Pak Kapolresta untuk kota, nanti coba tolong cek di mana lokalisir untuk bagaimana perayaan malam Tahun Baru. Tetapi nanti anggota Polri yang ada di sini dapat digunakan untuk menjaga kantong-kantong, termasuk kita menjaga supaya saya tidak mau ada berkembang isu-isu terkait dengan yang lain, ya. Kalau memang itu untuk malam Tahun Baru, kita fokus malam Tahun Baru. Anggota Polri akan kita siagakan dibantu teman-teman TNI untuk menjaga. Fakiri berharap masyarakat ikut membantu TNI dan Polri menjaga keamanan. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Polres Merauke saat ini siaga mengantisipasi tawuran yang kerap terjadi saat malam pergantian tahun. Kawasan yang paling rawan tawuran adalah kawasan Pintu Air, Gudang Arang, belakang rumah sakit, dan belakang Stadion Mini Maro. Untuk antisipasi hal tersebut, Polres Merauke meningkatkan patroli ke lokasi tersebut dan akan menindak tegas jika ada warga yang berbuat onar. Tawuran di wilayah-wilayah tertentu, ya ini saya minta tolong kepada jajaran Intel, Kasat Bimas, Kapolsek Kota,
supaya bisa mendata dan mengantisipasi apa yang dilakukan Pak Kasat Bimas lakukan sebelum tahun baru, Kasat Sabara lakukan sebelum tahun baru, Kasat Serse, Kasat Narkoba, ya Kring Serse main seperti itu, ya bekerja sama dengan Kapolsek Kota seperti itu. Ya, jadi harapan saya itu dan diawasi pelaksanaan kegiatan preemptif ini oleh Kasih Propam. Karena ada sprint di sini. Ya, Pak Kasih ya. Nah, terima kasih Pak Kasih Propam ini sudah tanggap dan sangat baik membantu kegiatan saya. Itu bagian internal saya terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Pembinaan dan pengawasannya. Kapolres juga meminta anggotanya melakukan pendekatan terhadap warga di kawasan tersebut, termasuk dengan tokoh masyarakat agar tawuran bisa dicegah. Kapolres juga akan menambah jumlah anggota di kawasan tersebut agar tawuran bisa diredam. Tawuran kerap terjadi saat menjelang pergantian tahun, biasa dipicu masalah sepele dan minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR akhirnya menutup operasi pencarian satu korban tenggelam di perairan Atsi, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sepekan yang lalu. Tim SAR bersama keluarga korban sudah menyusuri lokasi kejadian dan memperluas area pencarian. Namun hingga hari ke-7, korban bernama Bernard Wiar tidak ditemukan. Sesuai dengan SOP, tim SAR harus menutup operasi pencarian terhadap korban. Kendati demikian, tim SAR tetap terus memantau perkembangan dan informasi dan akan segera bergerak jika ada tanda-tanda korban ditemukan. 1 Ketinting 10 PK dengan penumpang 2 orang dari Asmat menuju ke Eseib, distrik Pantai Kasuari. Dalam perjalanan menuju Eseib, kurang lebih 20 nautical mile atau 37 km di Muara Atsi, Ketinting tersebut terbalik. Kemudian 2 orang penumpang tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri. Kemudian 1 orang penumpang ditemukan atas nama Rano dan 1 orang penumpang lagi dalam pencarian. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Kemudian kami menutup operasi SAR dengan komunikasi dengan keluarga korban bahwa pencarian sudah tidak efektif dan semua daerah yang dicurigai korban tersebut hilang dan diperkirakan ada di lokasi tersebut sudah tidak ditemukan atau tanda-tanda ditemukan, sehingga operasi SAR dinyatakan ditutup atas kesepakatan Basarnas Timika dan keluarga korban beserta unsur potensi SAR yang terlibat dalam operasi pencarian. Korban Bernard Wiar 23 Desember lalu bersama rekannya bertolak dari Kabupaten Asmat menuju Kampung Kasuari, distrik Atsi dengan menggunakan perahu kecil. Namun sesampainya di Muara Atsi, perahu mereka dihantam ombak besar dan terbalik. Rekan korban bernama Reno berhasil menyelamatkan diri, sementara Bernard bernasib malang. Igo Batmomolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Kaca jendela di kantor DPRD Mimika pecah dan berserakan akibat perusakan yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah orang keluar dari mobil dan bertindak membabi buta, menghancurkan kaca jendela kantor DPRD Mimika. Polres Mimika melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Fajar Sadik mengatakan perusakan diduga dilakukan anggota DPRD Mimika yang kecewa tidak ikut kunjungan anggota DPRD keluar Timika. Salah satu oknum anggota DPRD itu sendiri, itu namanya kita tidak bisa sebutkan. Namun tindakan kami dari kepolisian yang menunggu keputusan dari ketua DPRD serta Dewan Kehormatan. Kami dengar nanti informasi bahwa akan dilaksanakan rapat internal untuk keputusan selanjutnya. Tentunya kami mengacu pada itu. Karena pada dasarnya kalau memang ada yang merasa dirugikan dengan itu dan membuat laporan polisi, kita pasti seperti. Namun sepertinya itu akan dilakukan apakah diselesaikan secara internal, mediasi atau seperti apa akan dilakukan. Untuk motifnya sejauh ini yang kami peroleh itu ada rasa kekecewaan karena
dengar ada kegiatan ibadah di luar negeri sebelumnya, namun oknum tersebut malah tidak dilibatkan. Itu motif. Insiden ini tidak mempengaruhi agenda kegiatan anggota DPRD. Polisi sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Mimika dan menyerahkan kasus ke DPRD untuk diselesaikan secara internal. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke selama tahun 2023 mencatat kemajuan dalam penanganan kasus kejahatan. Secara umum, kasus kriminal di Merauke turun sekitar 11% dibanding tahun sebelumnya. Bila tahun lalu ada sekitar 600 kasus kriminal yang terjadi, kini turun menjadi 500-an kasus. Begitu juga dengan penanganannya dari 260 kasus menjadi 200 kasus. Tahun 2023 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 504 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2022 sebanyak 608 kasus, maka terjadi penurunan sebesar 68 kasus atau 11%. Ya, kemudian jenis crime totalnya di tahun 2022 608, di tahun 2023 540. Kemudian crime clearance-nya ada 200, tahun 2022 260, di tahun 2023 terdapat 200 kasus. Kemudian crime rate-nya 270,8%. Kemudian itu tahun 2022, 2023 221,79%. Polisi diminta memberikan perhatian khusus kepada peredaran miras serta langkah tegas untuk memberantas pabriknya, karena miras kerap memicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.